Rute penyeberangan dari Pelabuhan Pamalisan Bali ke Dermaga Apung Mandalika resmi beroperasi. Tiga warga Narmada Lombok Barat yang diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram akhirnya dilepas. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, rute penyeberangan dari Pelabuhan Pamalisan Bali ke Dermaga Apung Mandalika resmi beroperasi. Pengoperasian kapal cepat ini untuk mendukung perhelatan USBK di sirkuit Mandalika. Tingginya minat wisatawan dari Bali menuju Kek Mandalika membuat dibukanya rute penyeberangan dengan menggunakan kapal cepat. Wisatawan dari Bali bisa berangkat dari Pelabuhan Pamalisan dan Nusa Penida menuju kawasan Pantai Mandalika. Rute penyeberangan laut dari Bali menuju Mandalika dengan jarak tempuh 2,5 jam pelayaran itu resmi beroperasi. Dan saat ini baru bisa mengoperasikan satu unit kapal cepat berkapasitas 100 orang setiap harinya. Dengan mengikuti potensi wisatawan yang ingin berlabuh di Dermaga Apung di kawasan Pantai Mandalika. Rute penyeberangan ini akan menjadi rute tetap, tidak hanya untuk menyambut sederet agenda wisata olahraga di Mandalika, akan tetapi juga dibarengi pembenahan kawasan dermaga berikut standar keamanan dalam angkutan pelayaran. And it was just like, what, 3-4 hours? So it's not a bad trip. And you don't need to go to the airport earlier. It was very easy. It was going from Sanur, where I was staying, so it was 10 minutes ride with a taxi. Kepala Dinas Perhubungan NTB menegaskan pembukaan jalur Bali Mandalika dapat meningkatkan arus wisatawan menuju Lombok. Kalau dilihat dari Mandalika kan ini luas, pasarnya bagus. Mungkin bisa jadi ini adalah rute yang bagus untuk bisnis. Tapi ini kita lihat dulu. Apakah satu kapal ini akan bisa bisa beroperasi maksimal atau butuh lagi, nanti kita lihat pasar. Demand-nya kita lihat dan juga kepastian keselamatan dan kenyamanan di sini. Dengan dibukanya rute baru, perjalanan laut tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan menghadirkan usaha baru. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, kenaikan tarif penyeberangan Poto Tano Kayangan ditunda Pemda NTB. Penundaan ini untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat yang diwakili Organda. Pemerintah Provinsi NTB akhirnya menunda kenaikan tarif penyeberangan Poto Tano Kayangan sebesar 10% lebih. Penundaan kenaikan tarif penyeberangan ini disepakati melalui rapat koordinasi antara Dishub NTB, Organda, Gapasdap, dan tim kajian lainnya. Gubernur sebelum melakukan persetujuan kenaikan tarif penyeberangan akan mempertimbangkan beberapa hal yang dikhawatirkan. Salah satunya inflasi, di mana dalam hal ini pemerintah berhati-hati dalam menaikkan biaya transportasi. Gubernur mengimbau pengesahan kenaikan tarif transportasi terlebih dahulu disosialisasikan. Pola jasa perhubungan ini, transportasi ini ada peningkatan kos. Di satu sisi kan kita ingin pelayanan yang lebih baik. Nah, tapi mereka bilang nggak mungkin pelayanan lebih baik kalau biaya kita memang membengkak karena kenaikan BBM. Nah, kita hati-hati di sini, suruh sosialisasi dulu, kita suruh masyarakat yakinkan, karena nanti pengaruhnya pada inflasi. Nah, karena setelah saya dapat laporan, salah satu komponen tertinggi dalam peningkatan inflasi itu adalah kenaikan tarif transportasi. Kenaikan transportasi akan berpengaruh terhadap inflasi yang akan berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke berita hukum dan kriminal dari Mataram pemirsa. Tiga warga Narmada Lombok Barat yang diamankan Reserse Narkoba Polresta Mataram akhirnya dilepas dan diserahkan kepada pihak keluarga. Karena barang yang diamankan bukan pohon ganja dan hasil tes urinnya negatif. Setelah melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan laboratorium, baik terhadap fisik dan barang bukti tanaman diduga pohon ganja dan hasilnya negatif.
Satres Narkoba Polresta Mataram akhirnya melepaskan 3 warga Narmada Lombok Barat yang sebelumnya sempat ditahan atas dugaan penyalahgunaan narkotika dengan melakukan praktek menanam pohon ganja di pekarangan rumah. Kasat Reserse Narkoba Polresta Mataram Kompol Imade Yogi Purusara Utama membenarkan hal tersebut. Diduga ganja dalam hal ini, tanaman ganja, itu sudah kami lakukan upaya berita acara interogasi maupun lidik. Kita interogasi bahwasanya memang yang bersangkutan ini mendapat dari rekan-rekannya, dari sekitar 4. Saya memiliki teman, punya teman lagi. Alhasil teman tersebut memperkenalkan saya dari tamu orang Makassar. Sampai dari ini untuk nama juga nggak diketahui. Tamu tersebut membawa informasi yang diduga biji ganja. Setelah ditanam, kenapa berhasil? Setelah berhasil, coba dipetik, coba dikonsumsi, tidak ada efeknya. Nah, setelah kami lakukan upaya cek urin terhadap terduga tersendiri negatif urinnya. Meski sudah dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menanam pohon ganja, dan di samping masa penahanan selama 3 kali 24 jam. Namun, ketiga terduga penyalahgunaan narkotika diharuskan wajib lapor untuk proses pemantauan. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.